Oke, tes mic. Romo, saya mau tanya-tanya nih Romo. Kira-kira kalau orang bertanya bagaimana tips untuk memilih pasangan yang dewasa untuk dijadikan calon suami atau calon istri, kira-kira kriteria apa yang bagus diketahui oleh perempuan atau laki-laki yang sedang pacaran supaya nggak salah memilih pasangan, Romo? Karena acap kali baru 1-2 minggu bulan menikah udah berantem karena saya baru tahu dia ternyata begini-begini. Jadi gimana, Romo? Ayo kita sambil jalan. Ya. Jadi kalau kita mau memilih pasangan itu kan mengandaikan bahwa kita mengenal dulu kan. Jadi proses pacaran itu proses pengenalan ya. Iya. Ya. Dan itu butuh waktu. Jadi maksudnya butuh waktu itu pacaran harus lama. Ya, tapi boleh aja pacaran harus lama, tapi target mau nikah itu umur berapa itu, jangan kalau 18, 19 lalu mau nikah kok sudah. Nggak ada persiapan yang panjang. Jadi menurut Romo tingkat kedewasaan kalau menurut gereja kan perkawinan itu perempuannya minimal sudah 16 ya, terus laki-lakinya sudah 19 atau 20 ya. Apakah itu sudah cukup bisa dikatakan matang untuk persiapan perkawinan? Ya, kan bukan masalah ketemu bareng lalu nikah, juga kematangan sosial, kematangan emosional, kematangan kepribadian, kematangan kerohanian. Jadi dimensinya. Oke, coba kita coba satu dulu, kematangan kerohanian. Kira-kira hal yang terlihat apa yang supaya teman-teman mudika di luar sana itu tahu bahwa pasanganku ini dewasa secara rohani. Kira-kira apa, Roman? Bisa banyak dilihat. Kali dalam kehidupan itu mengandalkan nilai-nilai iman, tapi mungkin terlalu abstrak. Nilai-nilai Yesus lah. Apa sih yang dihidupi oleh Yesus tuh? Jadi apa yang dihidupi oleh Yesus itu muncul nggak dalam dirinya gitu ya? Iya, nilai-nilai nilai-nilai ya. Misalnya kasih itu lemah lembut, 1 kor berapa itu yang ya, 2 berapa itu? Lemah lembut, rendah hati, murah hati, rela. Jadi ukuran pertama tanda kedewasaan seseorang itu dalam hal rohani, apakah kualitas-kualitas Yesus itu hidup juga dalam dirinya? Ya, tidak usah semuanya, tapi yang sangat kuat 2-3 kualitas itu hidup. Misalnya pengorbanan. Ya. Terus apakah membawa kita pada freedom atau kemerdekaan bukan malah mengekang? Ya, jadi kalau mencintai itu juga ada respect. Respect itu mengandaikan bahwa kita memberi ruang dan waktu, tempat orang lain untuk mengada sebagaimana adanya. Jangan selalu laki-laki konsep saya ya harus begini, ya harus begini. Nah, sulit kadang-kadang menemukan orang atau pasangan yang sesuai dengan konsep kita. Mungkin yang sedikit gampang itu ya konsep tentang hal-hal fisik. Itu mudah. Tapi kalau konsep kematangan, kepribadian, kerohanian itu kan membutuhkan pengenalan yang cukup lama gitu. Jadi lalu masalahnya itu bukan ubyang-ubyung gitu. Lari ke sana kemari, datang ke sana kemari gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Latar belakang ini. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi dengan demikian lalu memang pengenalan diri itu memang diupayakan, bukan asal rame. Saya tahu hal-hal yang luaran. Jadi ukurannya bukan tentang seberapa banyak dia masuk gereja. Ya itu perlu juga, tapi lebih pada apakah kualitas-kualitas kasih, pengorbanan, kepedulian, itu respect, itu hidup dalam dirinya ya. Terus kalau mengukur, kalau keyakinan iman itu ya awal-awalnya apakah memang dia itu agak rajin ke gereja, tapi lama-lama bahkan dia membiasakan mendoakan pasangannya. Nah itu betul, tadi tanyakan relasi itu. Apakah pernah didoakan dirimu oleh pasanganmu, itu juga penting. Tanyakan apakah kamu pernah didoakan.
Lalu apakah kamu juga pernah diajak ke gereja? Itu juga ya. Jadi jangan mengandaikan, tapi perlu dilihat. Lalu yang kedua, Rom, apa kriteria atau hal yang bisa ditunjuk bahwa seseorang itu dewasa secara kepribadian untuk siap menjadi suami atau menjadi ayah nanti? Ya, yang paling penting kan untuk saya kan rasa tanggung jawab. Ada nggak tanggung jawabnya ya? Lalu tanggung jawab yang bisa terlihat bagi orang yang sedang pacaran itu apa? Ya, respect antara Respect, lain. Care, Care. peduli, keterbukaan, kejujuran. Apakah kalau misalnya nggak ada pulsa terus dibelikan pulsa itu termasuk tanggung jawab? Tidak ada pulsa. Terus dibelikan pulsa gitu. Apakah itu terhitung atau bisa disebut tanggung jawab nggak, Rom? Ya enggak. Enggak. Tidak dengan sendirinya. Tidak dengan kan, sendirinya, tapi ya. konteksnya kita tahu biasanya dia kalau pakai HP itu untuk apa gitu. Nah, ya. Tak mungkin juga cara ngukurnya ya, tergantung dari seberapa banyak pulsa yang dibelikan. Itu juga. Oke, terus bagaimana, Romo? Ini lagi cara mengukur seseorang itu dewasa secara emosi. Ya, yang paling penting kan dia Cemburuan banget itu apakah bisa dikatakan mencintai? Katakannya orang bilang aku cemburu itu karena aku sayang, betul? Kira-kira menurut Romo gimana? Itu benar kah? ya sebenarnya cinta itu kerangkanya selalu harus ada kemerdekaan kok. Kemerdekaan. Ya. Mencintai orang itu memberi ruang dan gerak dirinya untuk berada hidup sebagaimana adanya orang ini. Sebetulnya konsep merdeka bagi pasangan pacaran tuh kayak apa? Ya sebenarnya bukan masalah semau gue gitu. Kemerdekaan itu sebenarnya kemampuan kita untuk memilih yang terbaik. Kalau kita pacaran hati-hati, ya jangan, terbaik jangan sampai nanti untuk kita jatuh ke bawah. berdua gitu loh. Toh? Jadi yang terbaik untuk kita berdua. Nah, proses saya kadang-kadang kan kalau sementara percaya ya proses pertumbuhan, apakah keyakinan saya terhadap teman, rasa tanggung jawab, keuletan semacam itu kan, yang nanti di kerelaan mengerti, memahami, kerelaan berkorban, itu apakah itu yang diupayakan kan? Lalu memberikan ruang dan waktu bagi orang lain untuk hidup apa adanya. Jangan-jangan sedikit-sedikit dia dengan nona lain atau cowok lain udah bingung, marah-marah, tapi ya itu durung dua EDW belum miliknya kok masih pacaran, itu kan masalah menjajaki ya. Tapi kan sudah bisa kelihatan mana yang memang serius dan mana yang sekedar bermain-main. Ya karena itu masalahnya apakah kita tahu bahwa pacar saya ini main-main atau pacar saya ini serius. Nah, serius itu masalahnya kan, loh, kita tuh mau kemana dulu berdua, itu istilah saya. Mau kemana dulu kita berdua. Dan mengenal diri, menerima diri, menumbuhkan satu sama mengembangkan, menumbuh kembangkan. Nah itu yang harus arah ada itu. Ya. Jadi kayak lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Ya itu juga ya. Nah itu kadang-kadang juga orang ada nyanyi jatuh cinta berjuta rasanya loh. Dan cinta itu suatu keputusan, bukan masalah rasa terus. Ya betul gitu. Ya. Soalnya kalau hidup itu diletakkan di atas perasaan itu labil jadi. Iya. Karena kan kalau perasaan tuh hari ini bisa peak banget, besok bisa low down sekali kan. Iya. Jadi kalau cinta tuh diletakkan di atas perasaan ya nggak akan pernah bisa komit. Ya, gitu. Maksudnya diletakkan pada nilai-nilai. Pada nilai-nilai baru kita bisa komitmen bisa hidup di situ. Jadi mutu hidup itu terlalu mutu itu. Proses perjalanan kita itu berkembang ke arah mutu hidup. Gitu. Oke Romo, sejauh kadang-kadang kan kita bisa checking kalau pacaran. Saya nggak bisa Romo, karena saya nggak pernah, soalnya saya nggak. Atau Romo dulu pernah checking? Oh enggak, itu kalau kita kan saya sering checking kamu. Itu Tadi kan Romo kan bilang kalau kita checking gitu. Oke, terus Romo. Ujian itu kan sekedar checking kemampuan kamu untuk memahami apa yang saya katakan ada enggak. Nah ini sama.
Misalnya jalan-jalan ke mall, tolong belikan ini, belum apa-apa, wah kamu ini materialistik lah gitu. Belum apa-apa udah dihakimi gitu ya, itu juga tanda itu. ya. Padahal yang satu mau checking aja kan, pajak tulan-tulan, ada mas-mas toh. Ya berarti poin ini penting teman-teman semua, yang bagi Anda yang mau serius dalam menjalin hubungan, dalam berpacaran checking itu penting. Maksudnya begini, kita perlu tahu sebenarnya kekuatan emosi, kekuatan spiritual, kekuatan kepribadian, kekuatan intelektual dari pasangan kita seberapa. Bukan untuk mempermainkan dia atau bukan, tapi penting juga checking, karena masalahnya kita mau hidup seumur hidup dengan orang itu. Kalau kita nggak melihat detail dari awal, memang orang bilang misteri manusia itu seperti kalau kita mengupas bawang ya. Semakin dikupas semakin panas mata dan semakin membuat kita mencucurkan banyak air mata. Tetapi memang proses itu harus dijalani. Ya. Jadi sebelum banyak air mata keluar, lebih baik kita perlu sungguh-sungguh checking. Nah, itu memang air mata keluar, tapi lalu yang ketemu kan intinya, kulit luarnya kan. Dan akhirnya bisa dijadikan olahan terbaik untuk membuat sebuah menu masakan kan. Memang membutuhkan air mata untuk menciptakan adonan terbaik. Ya, dan jadi nanti kan kalau pacaran itu kan masalah relasi antar pribadi. Apakah relasi saya itu dengan kau dengan saya itu menumbuh kembangkan, gitu, menumbuh kembangkan nilai-nilai, bukan seneng wae ora ono itu. Iya betul. Seneng minum es krim wae ora usah. Makanya saya tuh sering berpikir begini, Romo. Sebetulnya kebahagiaan itu bukan tujuan, kebahagiaan itu efek. Iya. Efek. Jadi kalau kebahagiaan dijadikan tujuan, kecenderungan kita jadi egois malah. Betul. Karena konsep kebahagiaan akhirnya dipahami apa yang menyenangkanku, apa yang membuatku nyaman. Nah itu nggak bisa dijadikan tolok ukur kesejatian seorang manusia gitu kan. Oke Romo, kita lanjut lagi jalan. Jadi masih kuat turun? Oh iya masih. Ini video ini sengaja dibuat seperti ini sambil jalan-jalan, sambil menurunkan kolesterol. Sudah makan sembarang saja setiap hari dengan menu yang wah enak di Hotel Santika ini ya. Romo Hendro di usia 73 tahun masih begitu kuat, padahal beliau sudah melalang buana dalam dunia persilatan. Jadi konteksnya kan menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol dan asam urat gitu ya. Kita juga kalau pacaran menurunkan hal-hal yang tidak esensial, yang tension. Ya iyalah, kalau kita mulai melihat yang inti-inti gitu lah. Ya begitu tuh ada teman. Siapa? Ya gitu ya. Oh tamu? Tamunya Romo? Itu tamunya Romo? Tamunya Romo? Oh mau ketemu Romo? Oh iya pas. Berarti udah. Disimpulkan udah. Oh iya, jadi kesimpulannya, mari sambil jalan ke sana ya. Kesimpulannya untuk bisa memastikan pasangan kita itu dewasa dan siap untuk menikah, ada 3 hal tadi. Yang pertama, kita perlu checking dirinya. Bukan ngetes, beda checking mempermainkan dan ngetes itu beda. Checking itu berarti ya kita ngecek. Yang kedua, dia harus memiliki kematangan spiritual. Kematangan spiritual itu bisa dilihat dari kerajinannya dalam hal ibadah. Nah, terus bagaimana hidupnya itu memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai itu artinya apakah dia semakin seperti Kristus, memiliki respek, memiliki tanggung jawab, ada pengorbanan, ada kasih di situ. Apakah kasihnya tulus atau tidak, itu bisa menjadi tolak ukur kita mau lanjut terus atau tidak. Terus yang ketiga, menyangkut apakah dia punya uang atau tidak. Itu juga perlu ya. Jangan mau dinikahi oleh orang yang prinsipnya mulai dari nol. Nggak semua harus punya modal. Jadi jangan nikah dulu baru kerja, tetapi kerjalah dulu baru nikah. Nggak usah cepat-cepat, betul ya. Jadi cari kerja dulu baru menikah. Jangan pakai prinsip menikah dulu baru kerja. Itu nggak banyak membantu pertumbuh kembangan. Karena menikah itu harus membuat Anda bertumbuh. Salah satu kalau sudah punya pekerjaan, ada penghasilan, maka proyek pertumbuhan dalam perkawinan itu bisa menjadi fokus. Betul. Jadi kita nggak terbagi fokusnya. Benar kan Romo ya? Ya, jadi kematangan ya bukan hanya emosional, kepribadian, tapi juga masalah ekonomi, finansial, masalah sosial, sematang juga di sana.
Oke ya Romo ada tamunya. Ya, Baik, oke. nanti kita lanjutkan Terima lagi kasih obrolan-obrolan banyak. ini. Kayaknya ini harus dilanjutkan. Oke, Ini ada mantap. tahap kedua lagi ya. Baik. Oke. Baik, ini dia ya. Sampai jumpa pada obrolan selanjutnya bersama Romo Suhendro, suhu dari Tadi mana itu Mas ya? Oke. Oh.